Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Wulan Nusada, mahasiswi program studi pendidikan guru sekolah dasar Fakultas Pendidikan Islam dan Keguruan Universitas Garut. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang implementasi metode ajar PCT pada buku IPAS kelas 5 sekolah dasar. Presentasi ini saya buat guna memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial yang diampu oleh Ibu Ani Siti Anissa, MPD. Sebelum kita menganalisis implementasi metode ajar PCT dalam buku IPAS kelas 5 sekolah dasar, kita juga perlu tahu apa itu PCT. Metode ajar PCT atau Value Clarification Technique adalah sebuah pendekatan dalam pembelajaran yang digunakan untuk membantu peserta didik mengenali, memahami, dan memperjelas nilai-nilai yang mereka miliki. Metode ini tidak bertujuan untuk mengajarkan nilai tertentu secara langsung, melainkan memberikan ruang bagi siswa untuk mengeksplorasi nilai-nilai yang relevan dengan kehidupan mereka, lalu secara sadar memilih dan mengambil sikap terhadap nilai tersebut. Selanjutnya, ada langkah-langkah umum PCT. Di sini ada 5 langkah umum PCT. Yang pertama, ada penyajian situasi atau dilema moral yang dihadirkan atau yang disajikan oleh guru. Dan yang kedua, ada refleksi pribadi siswa. Di sini siswa membuat sebuah pernyataan atau pendapat tentang situasi atau tentang permasalahan yang sudah guru sajikan. Dan yang selanjutnya ada diskusi terbuka. Pada metode atau langkah ini, siswa diberikan wewenang atau kekuasaan untuk menyampaikan pendapat yang mereka pahami atau yang mereka miliki. Dan yang selanjutnya ada pengambilan sikap. Pada langkah ini atau pada tahap ini, setelah siswa melakukan diskusi, siswa akan belajar mengambil sikap atau akan belajar menelaah suatu permasalahan, dan dia akan menjawab iya atau tidak, atau juga bisa setuju dan tidak terhadap pernyataan yang akan disajikan oleh guru. Dan yang terakhir ada evaluasi dan klarifikasi nilai. Pada tahapan ini, siswa akan diberikan evaluasi atau pelurusan pendapat yang telah dikeluarkan oleh siswa oleh guru, dan selanjutnya guru akan mengklarifikasi nilai apa yang sebenarnya telah mereka jalani, atau nilai apa yang telah mereka dapatkan dari pembelajaran tersebut, atau dari menganalisis situasi tersebut. Selanjutnya, kita langsung saja ke implementasi metode pembelajaran PCT pada buku IPAS kelas 5 sekolah dasar. Di sini saya mengambil pada bab 1 yang berjudul Melihat Karena Cahaya, Mendengar Karena Bunyi. Nah, langkah pertama ada penyajian situasi nilai atau dilema moral. Karena pada bab pertama ini yang berjudul Melihat Karena Cahaya dan Mendengar Karena Suara, di sini guru dapat mengajak bermain anak dengan cara menebak benda dengan mata tertutup atau juga menebak bunyi. Dan langkah selanjutnya, guru dapat bertanya dengan pertanyaan reflektif, yaitu bagaimana perasaanmu saat bisa melihat kembali, dan bagaimana perasaanmu saat kamu tidak bisa melihat. Dan selanjutnya, guru juga bisa bertanya, bagaimana jika kamu kehilangan pendengaran selamanya. Langkah yang selanjutnya atau langkah yang kedua ada refleksi pribadi siswa. Setelah melakukan permainan atau setelah melakukan metode pertama, yaitu penyajian situasi atau dilema moral, guru dapat menugaskan peserta didik untuk menuliskan pendapatnya tentang hal yang dirasakan. Contoh pertanyaannya adalah, tulislah pengalamanmu atau perasaanmu ketika mengalami gangguan mata atau telinga. Terus, apa kamu merasa kesulitan atas ketidak bisa berfungsi penglihatan dan juga pendengaran itu? Dan yang selanjutnya, apa yang kamu lakukan saat itu? Nah, pada langkah kedua ini, refleksi pribadi ini, guru memberikan pertanyaan yang harus dijawab oleh siswa dengan atas pengalamannya sendiri, atau dengan pendapatnya sendiri, atau dengan pengetahuannya sendiri. Dan pada langkah ketiga, di sini ada diskusi terbuka. Setelah langkah pertama penyajian situasi atau dilema moral, dan langkah kedua ada diskusi pribadi siswa, di sini ada diskusi terbuka. Setelah menulis dan berpikir kritis tentang pertanyaan yang diberikan oleh guru, siswa diminta menyampaikan pendapat di depan kelas, bertujuan untuk melatih kemampuan bicara dan mental anak. Yang pertama, siswa diminta menyampaikan pendapat yang di depan kelas secara bergiliran. Dan yang kedua, menyimak pendapat teman saat orang lain atau saat teman yang lain sedang memberikan pendapat atau sedang melontarkan pendapat. Siswa-siswa yang lain atau anak-anak yang lain diharapkan mendengarkan. Untuk apa? Untuk bisa membandingkan bagaimana pendapat dia dengan pendapat orang lain. Dan hal tersebut itu bertujuan untuk memberikan masukan atau pendapat terhadap argumen teman atau argumen orang lain. Pada langkah selanjutnya atau langkah keempat, ini ada pengambilan sikap. Siswa dibuat diskusi sekelompok kecil yang sebelumnya guru telah membagi kelompok menjadi kelompok kecil yang terdiri dari 4
lebih penting tampil dengan earphone atau menjaga pendengaran. Dan yang kedua, ada mata adalah anugerah yang harus dijaga bersama. Pada langkah ini, siswa dituntut untuk berpikir kritis atau mengambil sikap mana yang lebih baik dilaksanakan dan yang tidak boleh dilaksanakan. Dan juga di sini siswa memberikan argumen atau memberikan pendapat setuju atau tidak pada pernyataan 1 dan 2 yang telah guru sampaikan. Dan lanjut ke tahapan terakhir atau evaluasi dan klarifikasi nilai. Pada tahapan ini, guru mengevaluasi pendapat murid dan mengklarifikasi nilai apa yang terkandung dalam pembelajaran hari ini dengan cara melontarkan pertanyaan-pertanyaan sederhana. Contoh pertanyaannya yang pertama, nilai apa yang paling penting kamu pelajari hari ini? Contohnya, murid bisa menjawab, pentingnya menjaga mata dan juga pentingnya merawat atau menjaga pendengaran. Pertanyaan yang kedua, apa sikapmu terhadap kesehatan mata dan telinga? Setelah siswa tahu pentingnya indera penglihatan dan juga indera pendengaran, di sini siswa akan mengetahui bagaimana mereka harus menjaga karena kesehatan itu lebih penting. Dan yang pertanyaan ketiga, ada bagaimana kamu akan menerapkannya di rumah atau di sekolah. Setelah siswa mengetahui pentingnya indera penglihatan, pentingnya indera pendengaran, dan setelah siswa mengetahui apa yang harus dilakukan untuk menjaga keduanya, maka di sini guru atau kita bisa menanyakan bagaimana kamu akan menerapkan ini di rumah atau di sekolah. Contohnya murid bisa menjawab, saya akan menerapkan ini di rumah dengan cara tidak bermain HP saat lampu gelap atau tidak akan menggunakan earphone secara berlebihan. Itu merupakan langkah atau tujuan dari pembelajaran ini, yaitu siswa dapat mengimplementasikan atau siswa dapat menerapkan nilai-nilai yang mereka dapat di sekolah untuk diterapkan di lingkungan rumah. Setelah kita menganalisis atau setelah kita mengimplementasikan model pembelajaran VCT dalam buku, di sini saya menarik kesimpulan tentang presentasi kita hari ini, yaitu penerapan model VCT atau Value Clarification Technique dalam buku IPAS bab 1 berhasil menggabungkan pembelajaran sains dengan menguatkan nilai karakter. Siswa tidak hanya belajar tentang cahaya dan bunyi, tetapi juga diajak untuk merefleksikannya pentingnya menjaga indera penglihatan dan pendengaran. Melalui diskusi, refleksi, dan proyek edukasi, siswa menggambarkan sikap tanggung jawab dan kepedulian. Dengan demikian, metode PCT mendukung pembelajaran yang